Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi ya, dalam video pembelajaran matematika bersama Kak Wan ya. Kali ini Kak Wan akan membahas materi dari kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi materinya ada di kelas 5 dan kelas 6 SD. Ya, apa itu materinya dari kira-kira kasih kalian tahu, yaitu apa? FPB. Iya, FPB. Mungkin kalian pernah tahu atau kalian pernah mendengar ya. Nah, nanti akan kita bahas materi ini. Jangan lupa kalian siapkan peralatan tulisnya, buku dan buku catatan dan alat tulisnya. Nanti kalian bisa mencatat hal-hal yang ingin kalian catat ya. Jadi nanti kalian juga bisa belajar dengan baik. Oke, simak terus videonya ya. Jangan lupa terus semangat untuk belajar. FPB. FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Ya, udah pernah ya dengar ya, faktor persekutuan terbesar. Terdiri dari 3 kata: faktor, persekutuan, dan terbesar. Nah, ini akan kita uraikan satu-satu. Yang pertama, faktor. Apa itu faktor? Nah, di sini kakak akan menjelaskan untuk faktor buat anak SD ya. Kalau buat anak SMP atau SMA mungkin pengertiannya agak berbeda. Faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan yang lain. Jadi nanti sekali, faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan lain. Kemudian persekutuan. Persekutuan adalah faktor yang membagi atau faktor yang sama membagi habis beberapa bilangan yang lain. Itu untuk persekutuan ya. Kemudian yang terbesar itu adalah faktor yang terbesar dari beberapa bilangan. Jadi dari persekutuan tadi ada angka yang sama, pembagi yang sama, diambil yang paling besar. Nah, itu masing-masing pemahaman. Jadi kita simpulkan FPB itu apa? Jadi FPB adalah bilangan pembagi terbesar yang sama membagi habis beberapa buah bilangan. Itu yang disebut FPB. Nanti kakak kasih contoh untuk memahami apa itu faktor, dan nanti ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas. Adik-adik, untuk memahami FPB ada 3 hal yang harus ada dipahami. Pertama adalah tahu tadi faktor ya. Kemudian harus tahu juga faktor prima, dan satu lagi adalah faktorisasi prima. Nah, ini tadi faktor sudah kakak jelaskan. Sekarang apa itu faktor prima? Nah, faktor prima adalah faktor yang merupakan bilangan prima. Jadi ingat, faktor selalu ingat pengertian dari faktor. Nah, akan selalu kita gunakan ya. Faktor prima berarti faktor yang menggunakan merupakan bilangan prima. Nanti faktorisasi prima. Nah, faktor prima itu adalah perkalian faktor-faktor itu sendiri ya, yang bilangan prima dari suatu bilangan ya. Nah, selalu ingat pengertian-pengertiannya. Apa itu faktor, apa itu faktor prima, dan faktorisasi prima. Jangan tertukar ya. Faktor adalah bilangan pembagi ya, yang habis ya. Kemudian faktor prima adalah faktor yang terdiri dari bilangan prima, dan faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor itu sendiri. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, maka adik-adik harus paham dulu apa itu bilangan prima ya. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya atau harus memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan lain-lainnya dan sebagainya ya. Itu contohnya ya. Nanti kakak beri pengertian kenapa harus 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa bilangan prima itu enggak semuanya gitu. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, kita akan kakak akan jelaskan bilangan prima itu dari mana. Kakak kasih contoh sini, contohnya angka 1. 1 itu hanya bisa dibagi 1 ya. Terus ada lagi pembagi yang bisa dibagi 1, tidak ada ya. Jadi hanya memiliki 1 faktor, maka 1 itu tidak bisa menjadi bilangan prima ya. Karena syaratnya adalah harus memiliki 2 faktor, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Tapi kalau 1 kan hanya memiliki 1 pembagi saja atau 1 faktor saja. Sekarang misalkan angka 2. Angka 2 itu kita bisa bagi dengan angka 1 dan angka 2. Habis ya, dibagi angka 1 dan dibagi angka 2. Maka 2 merupakan memiliki 2 faktor. Jadi 2 itu merupakan bilangan prima. Selanjutnya misalkan 3. 3 itu kalau bisanya dibagi 1 juga bisa dibagi 3. Tidak bisa dibagi dengan bilangan lain
ya. Jadi hanya memiliki 2 faktor juga. Maka 3 merupakan bilangan prima. Sekarang kita coba dengan angka 4. Angka 4 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Ada 3 faktor ya. Berarti lebih dari 2. Nah, syaratnya kan bilangan prima harus memiliki 2 faktor. Nah, berarti karena 3 faktor maka 4 bukan termasuk bilangan prima. Nah, di sini kakak kasih contoh juga bilangan prima lainnya ada 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya ya. Bisa ada dilihat ya seperti itu. Oke, jadi selanjutnya setelah kalian memahami bilangan prima itu apa ya dan angkanya berapa saja, selanjutnya kita akan masuk ke cara menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, untuk faktor prima itu ada 3 cara ya. Pertama ada tabel. Nah, tabel itu artinya dengan cara faktor yang menentukan faktornya dulu atau perkalian atau pembagiannya dulu baru dicari bilangan primanya. Itu dengan cara tabel. Kemudian yang kedua dengan cara pohon faktor, yaitu dengan membuat cabang kemudian dibagi dengan bilangan prima. Dan yang ketiga adalah dengan cara tangga faktor ya. Tangga faktor ini sama dengan cara membagi bilangan prima ya, tapi tidak harus sampai habis membaginya. Nanti kita akan ada contohnya ya. Untuk menentukan faktorisasi prima itu hanya dengan satu metode saja, yaitu dengan cara pohon faktor ya. Baik, kita akan langsung masuk ke contohnya. Ya, di sana ada soal tentukan faktor prima dari 40. Kita akan gunakan 3 cara. Yang pertama dengan cara tabel ya. Jadi yang seperti ini ya. Jadi dibikin tabelnya ya. Bikin tabelnya. Kemudian bagian atasnya kita isi dengan angka soalnya, yaitu 40 ya. Nah, dari 40 itu kemudian yang bagian bawahnya akan kita isi dengan faktor ya, pembagi atau pengali yang menghasilkan 40. Nah, menurut adik 40 itu perkaliannya berapa saja ya? Bisa 1 dikali berapa? 40 ya. 1 kali 40. Kemudian 2 dikali berapa supaya 40? 2 dikali 20 ya. Selanjutnya 3. Kalau 3 kali berapa supaya 40? Tidak bisa ya, berarti 3 bukan termasuk ya. 4 dikali berapa supaya 40? Dikali 10 ya. Terus 5 dikali berapa supaya 40? Dikali 8. Nah, hasilnya 40. Nah, jadi bilangan-bilangan pengali tadi itu adalah disebutnya faktor. Tinggal kita cari dari angka-angka tersebut mana yang merupakan faktor prima, yaitu angka 2 dan 5. Nah, makanya di sini syaratnya adalah kita harus menguasai bilangan prima tadi ya. Oke, itu cara tabel. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu dengan pohon faktor ya. Pohon faktor tulis dulu 40 ya. Kemudian dibikin cabang ya, bikin cabang. Nah, 40 itu kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2 ya. 40 dibagi 2 itu sama dengan 20 ya. Kemudian 20 pun dibikin cabangnya lagi ya. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu angka 2 lagi. Bisa ya 20 bagi 2 yaitu 10 ya. Kemudian 10 kita bagi lagi, kita bikin cabang lagi, dibagi lagi dengan berapa? 2 lagi ya, bisa ya. 10 bagi 2 berarti 5. Nah, berarti sudah sampai 5 berarti tidak bisa dibagi lagi ya, kecuali dengan dibagi dengan angka 5 itu sendiri, yaitu 5 dan 1 ya. Nah, cukup sampai seperti ini udah ketahuan itu bilangan primanya yang mana saja, ada angka 2 dan angka 5. Maka faktor primanya udah ketahuan, yaitu 2 dan 5. Oke, itu dengan cara pohon faktor. Nah, sekarang cara yang ketiga itu dengan cara tangga faktor. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan pohon faktor, cuma caranya seperti ini. Kita tulis dulu, kita bikin dulu garis ya, seperti ini. Kemudian ditulis 40 soalnya. Selanjutnya kemudian 40 itu kita bagi
dengan bilangan prima, ya kita tulis di sebelahnya, ya kita bagi bilangan prima dengan 2, 40 bagi 2 berarti 20. Kemudian 20 kita bagi lagi dengan 2 lagi, ya bilangan primanya 20 bagi 2 berarti 10, ya 10 pun dibagi lagi dengan bilangan prima terkecilnya lagi 2, 20 dibagi 2, 10 bagi 2 adalah 5. Nah, sampai situ, ya. Jadi di sini hanya metodenya saja sedikit berubah dengan pohon faktor mirip, ya sama seperti pohon faktor. Jadi bilangan primanya adalah 2 dan 5. Maka hasilnya faktor prima dari 40 itu adalah 2 dan 5. Nah, itu cara menentukan faktor prima. Selanjutnya misalnya kita akan menentukan cara faktorisasi prima, ya. Di sini sudah ada contoh untuk menentukan faktorisasi prima. Sama soalnya, yaitu tentukan faktorisasi prima dari 40. Nah, kita dengan metode pohon faktor, kita sama seperti tadi, kita bikin cabangnya yang 40 dibagi 2, kemudian 20 dicabang lagi, dibagi 2 lagi berarti 10 dicabang lagi dibagi 2, 5. Nah, baru kita susun faktorisasinya. Jadi faktorisasi prima dari 40 itu artinya perkalian dari bilangan primanya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau yang 2 ini kita kumpulkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Maka faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, demikian tadi cara menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, jadi selanjutnya kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar itu sendiri. Tapi ingat ya, kalian harus memahami 4 hal tadi, yaitu bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Karena 4 hal itu merupakan syarat untuk bisa menentukan FPB. Nah, untuk menentukan FPB sendiri ada 3 cara, ya. 1 dengan faktor persekutuan, 2 dengan pohon faktor, ya seperti tadi, 3 dengan tangga faktor. Nah, ini akan kawan contohkan caranya. Nah, di sini sudah ada contoh, ya. Sudah ada contoh, bisa dilihat ya. Di sana ditanyakan tentukan faktor dari 18 dan 20, ya. Kita pakai cara pertama, yaitu dengan faktor persekutuan. Ya, disimak baik-baik ya. Pertama kita lakukan adalah dengan menyusunnya seperti ini. Yang 18 kita cari dulu faktor persekutuannya. 18 itu berarti faktornya adalah 1, 2, kemudian 3, kemudian 6, 9, dan 18. Selanjutnya yang 20 faktornya apa saja? 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, selanjutnya baru kita lihat yang sama angkanya, yaitu angka 1 dan angka 2. Jadi faktor persekutuannya adalah 1 dan 2, ya. Yang sama ya, 1 dan 2. Nah, untuk FPB-nya berarti kan tadi kata kalimatnya adalah terbesar, maka kita pilih yang terbesar. Yang dari faktor persekutuannya tadi kan 1 dan 2, ya. Antara 1 dan 2 yaitu angka 2. Maka FPB-nya ada dari 18 dan 20 itu adalah 2. Nah, begitu caranya dengan faktor persekutuan. Selanjutnya dengan cara yang kedua, ya, dengan pohon faktor. Ya, berarti diberi cabang, ya, seperti itu. Nah, yang pertama 18 kita beri cabang, ya. Kita bagi dengan 2, maka 18 dibagi 2 itu 9. Nah, kemudian 9 pun kita cabangkan lagi, yaitu dengan dibagi berapa? Dengan bagi 3. Kan dibagi 2 tidak bisa, ya. 9 kita bagi 3 maka hasilnya 3. Nah, itu untuk yang faktor prima untuk 18. Kemudian yang untuk 20 sama, kita kasih cabang juga. 20 kita bagi dengan 2.
Berarti 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 kita coba angkat lagi. Ya, berarti kita bagi 2, 10 bagi 2 berarti 5. Nah, sudah dapat 20 dan 18. Baru kita susun faktorisasinya ya. Faktorisasi 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 ya. Kemudian yang 20 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya cara menentukan FPB-nya, kita lihat angka yang sama, yaitu angka 2. Ada 2 pangkat 2 dan 2 saja ya, atau 2 pangkat 1. Untuk menentukan FPB-nya yang kita ambil adalah yang pangkatnya yang paling kecil. Nah, pangkat yang paling kecil atau yang tidak ada pangkatnya, yaitu angka 2 saja, maka FPB-nya sama dengan 2. Nah, itu cara menentukan FPB dengan pohon faktor. Kemudian cara ketiga itu dengan tangga faktor. Nah, tangga faktor ini kalau kawan adalah dengan cara yang paling kece. Kalau di GO itu disebutnya the king ya. Jadi cara yang paling mudah. Kita tinggal susun seperti sini saja ya. Jadi 18 sama 20 kita tulis seperti ini. Kemudian dikasih garis ya, kasih garis seperti ini. Kemudian antara 18 sama 20 kita bagi dengan angka yang sama-sama bisa dibagi. 18 sama 20 yaitu dengan angka 2 ya. Kita bagi dengan 2 berarti 18 bisa dibagi 2, 20 bisa dibagi 2. Jadi pembagi 2 itu bisa ada 2 yang dibagi. 18 bagi 2 9. 20 bagi 2 10 ya. Nah, kemudian 9 sama 10. Nah, ada nggak pembagi yang bisa membagi 9 dan 10? Tidak ada. Nah, berarti selesai sampai situ. Jadi FPB ini kelihatan, yaitu yang di sampingnya angka yaitu 2. Jadi kalau FPB dengan cara tangga faktor seperti itu, tidak perlu panjang sampai habis. Hanya cari pembagi yang bisa membagi bilangan-bilangan tersebut. Nah, begitu dari cara menentukan FPB dengan tangga faktor. Oke, jadi materi FPB. Nanti habis ini kita langsung coba ke latihan soal ya. Kita bahas latihan soal. Ikuti terus dan simak terus video pembelajaran ini. Oke, kita langsung masuk ke latihannya saja ya. Nomor 1, lingkarilah bilangan berikut yang merupakan bilangan prima. Nah, tadi kita udah bahas ya beberapa bilangan prima ya. Mungkin Adik masih ingat ya. Di sini ada 1 sampai 50 angka ya. Kita disuruh menentukan bilangan prima. Tadi udah kita tahu ada 2 ya, kemudian 3, 5, 7, 11 ya. Syaratnya kalian masih ingat kan, harus memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Artinya habis dibagi dengan bilangan angka 1 atau angka bilangan itu sendiri. Terus yang adik-adik ingat, untuk bilangan genap ya, itu bilangan prima hanya ada 1, yaitu angka 2. Sementara bilangan genap yang lain itu bukan bilangan prima. Jadi ini udah pasti bukan bilangan prima ya. Udah pasti ya. Nah, berarti tinggal yang ganjil. Kita cek. Tadi 9 sudah enggak ya. 13 termasuk ya bilangan prima ya, karena itu bilangan prima yang memiliki 2 faktor. 15 bukan. 17 iya ya, 19 iya. 21 bukan, karena masih ada perkalian 3 kali 7, berarti ada 4 faktor, jadi 21 bukan. 23 ya, bilangan prima. 25 bukan, karena masih ada 5 kali 5. 27 bukan, karena ada 3 kali 9 ya. 29 ya, itu bilangan prima juga. Kemudian 31 ya, ini bilangan prima. 33 bukan. 35 bukan, karena ada perkalian 5 kali 7. 37 ya. 39 bukan ya. 41 iya. 43 ya, ini bilangan prima. 45 bukan. 47 ya. 49 bukan ya. Maka yang termasuk bilangan prima berarti adalah 2 tuh, 3, 5, 7, kemudian 11, kemudian 13, terus 17 ya. Kemudian 23, 29,
kemudian 31 ya, terus 37 ya, kemudian 41, terus lagi ada 47. Nah, itu yang merupakan bilangan prima. Yang nomor 2, tentukan faktor dan faktorisasi prima dari bilangan berikut. Nah, di sini ada A, B, C, D, E ya. Berarti kita tentukan faktornya dulu. Oke, kita tentukan pembaginya saja. 8 itu bisa kita bagi dengan 1, kemudian bisa kita bagi dengan 2. Kalau 3 nggak bisa ya, 4 bisanya. 6 nggak bisa, 7 apalagi, nah 8 udah, berarti 1, 2, 4, 8. Kemudian kalau 14 bisa kita bagi 1, kemudian dibagi 2 juga bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa ya, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7. Nah, 2 kali 7 saya, kemudian 8, 9, 10 nggak ada, berarti kembali 14 ya. Kemudian 24 itu bisa dibagi 1, 2, terus 3 bisa ya, kan di 3 kali 8 ya, 4, 5 nggak, 6, 4 kali 6, 3 kali 8, 2 kali 12, dan 24 ya. Kemudian 54 itu bisa 1, 2 juga bisa, 3 bisa ya, 54 dibagi 3 bisa 54 nggak bisa ya, 5 nggak bisa, 6 karena 6 kali 9 bisa, 7, 8 nggak bisa, 9 langsung. Kemudian 18 bisa, terus dibagi 18 tuh 3 kali 18 ya, kemudian 27 dan 54 itu sendiri. Kemudian 61, kemudian 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 4 kali 15 ya, 5 bisa kali 12, 5 kali 12 60, 6 bisa, 8 nggak bisa, 7, 8, 9 nggak bisa, 10 bisa ya, baru 5, 12 bisa, kemudian 15 ya, selanjutnya 20 bisa ya, 20, terus 30, dan yang terakhir 60 itu sendiri. Nah, itu cara menentukan faktornya ya, dengan bilangan pembaginya. Sekarang kita menentukan faktorisasi prima dengan cara pohon faktor ya. 8 itu kita bagi 2, berarti kan 4 ya, 4 kita bagi 2 lagi jadi 2, jadi 2-nya ada 3, jadi 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 ya. Kemudian 14 itu bisa kita bagi 2, berarti 7 udah nggak bisa, berarti untuk 14 itu faktorisasinya adalah 2 kali 7. Kemudian yang 24 itu 2 kali 12, 2 kali 6 ya, terus 2 kali 3, berarti 2-nya ada 3 langsung ya, 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, itu kalau yang 24. Kemudian yang 54 kita bagi 2, 27 itu adalah 3 sama 9. Nah, 9 itu adalah 3 kali 3. Maka faktorisasinya 2 kali 3 pangkat 3. Nah, terakhir yang 60 itu berarti bagi 2 30, bagi 2 15, ini 3 kali 5 ya, maka menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, itu cara menentukan faktorisasi primanya. Yang nomor 3, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan berikut. Oke, kita gunakan cara pohon faktor saja. Kita gunakan cara pohon faktor. Jadi 36 dibagi 2 itu berapa? 18, bagi 2
bisa ya 9, 3, 3. Maka faktor primanya adalah angka 2 dan angka 3, berarti 2 dan 3. Sementara faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang bagian B nya 40 ya, kita bagi 2 berarti 20, kita bagi 2 10, bagi 2 5. Maka faktor primanya terdiri dari angka 2 dan 5 saja, 2 dan 5. Sementara faktorisasi prima 2 nya ada 3, terus 5 nya ada 1. Selanjutnya yang 56 kita cari 2, itu adalah 28 ya. 2 bagi 2 ya, 14 bagi 2 7. Maka faktor primanya terdiri dari 2 dan 7. Sementara faktorisasi primanya 2 nya ada 3, 7 nya ada 1. Selanjutnya yang 72 kita cari juga pohon faktornya. Dibagi 2 36, dibagi 2 18, bagi 2 9, 9 berarti 3 dengan 3. Berarti terdiri dari angka 2 dan 3 ya. Sementara faktorisasinya itu 2 nya ada 3, terus 3 nya ada 2. Yang terakhir yang L 84, kita bagi 2 berarti 42, kita bagi 2 juga 21, 21 itu adalah 3 dan 7. Maka faktor prima adalah 2, 3 dan 7. Sementara faktorisasi primnya berarti 2 pangkat 2 karena ada 2, terus kali 3 ada 1, 7 nya ada 1. Nah, begitu cara untuk menyelesaikan yang nomor 3. Selanjutnya kita akan bahas soal ini. Carilah EPB dari soal 1 sampai dengan 4. Oke. Yang nomor 1 itu EPB dari 16 dan 24. Kita dengan metode tangga faktor ya, biar lebih cepat mengerjakannya. Karena kalau dengan cara yang lain agak lama. Jadi kalau 16 dan 24 kita bagi saja langsung dengan angka yang sama, yaitu misalkan 2 ya. Berarti kan 8 dan 12 ya. Kemudian 8 tambah 2 kita bagi lagi juga dengan 2, itu 4, terus 6. 4 sama 6 masih bisa kita bagi lagi dengan 2, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3 sudah tidak bisa kita bagi lagi, jadi tinggal yang sisanya saja ya. Jadi tinggal EPB nya adalah 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 ya, itu berarti 8. Itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 yang 48 dan 72 kita bagi dengan 2 juga ya. Berarti 24 ini 36 karena dibagi 2 ya. Dibagi 2 juga 12, ini 18. Kita bagi lagi dengan angka sama 2. Berarti 6 dan 9. Nah, 6 sama 9 pembaginya berapa? Yang sama. Pembaginya adalah yang cocok adalah 3 ya. Karena kalau pakai 2 nggak bisa. 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Nah 2 dan 3 udah nggak bisa, berarti EPB nya udah ketemu ya. EPB nya berarti 2 pangkat 3 karena ada 3 nih, 1, 2, 3 dikali 3 nya sendirian ya, itu. Selanjutnya yang nomor 3 ya, 15 terus 25 dan 30 kita garis. Pembaginya yang sama, kalau dibagi 2 berarti 15 sama 25 nggak bisa. Kalau 3 berarti 25 nggak bisa. Nah 5 bisanya ya, ini bisa dibagi 5. Ini 3, terus ini 5, terus ini 4.
354 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, berarti FPB-nya yang ini saja. Berarti FPB-nya adalah sama dengan 5. Nomor 4-nya 36, terus 40 dan 60. Kita bagi lagi dengan angka yang sama. Berarti kita bagi 2 ya. Bisa 18 dibagi 20 dibagi 2 30. Bagi 2 bisa semua nih. 9, 10 bagi 2, 30 bagi 2, 15. 9, 10, 15 kita bagi 2 cuma 10 bisanya. 9 sama 15 bisanya sama-sama dibagi 3. Oke, berarti udah tidak bisa lagi ya. 9, 10, 15 dibagi dengan angka yang sama. Maka FPB-nya udah jelas ya. Berarti 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 ya, berarti 2 kali 2 itu 4. Oke, begitu caranya ya untuk menyelesaikan FPB dengan cara cepat, cara kece atau deking ya. Nah, demikian adik video pembelajaran kita kali ini tentang FPB telah selesai. Nanti kita akan lanjut ke video dan materi berikutnya ya. Buat adik tetap terus semangat untuk belajar ya. Kalau sering berlatih itu pasti akan bisa dan memahami serta menguasai materi tersebut. Jadi teruslah berlatih dan berlatih. Harapan kakak adik terus berjuang dan semangat dalam hal belajar. Jangan menyerah, begitu saja. Oke, untuk kali ini terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.